Duet Ivar Jenner, Tom Haye sangat simpati nama klinis, kombinasi racikan Sintayong mulai terlihat. Pelatih Filipina waspadai pemain keturunan. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Timnas Indonesia harus bermain imbang dengan skor 0-0 menghadapi Tanzania pada laga uji coba jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurunkan formasi andalan 3-4-3, skuad Garuda langsung tampil mendominasi dengan menyerang pertahanan lawan. Sayangnya, beberapa peluang emas gagal dimanfaatkan oleh para punggawa Garuda. Di babak kedua ini, Sintayong pun mulai merotasi pemain guna memberikan pengalaman serta menit bermain. Bahkan Justin Hafter yang baru saja bergabung ke skuad Garuda langsung turun mengawal pertahanan tim. Malik Rizaldi juga mendapatkan debutnya bersama Timnas Indonesia usai diberi kepercayaan oleh Sintayong. Hasil imbang ini pun menjadi modal berharga bagi STY dan para pemain untuk menghadapi Irak pada 6 Juni mendatang. Hasil imbang kontra Tanzania menyisakan momen tersendiri bagi Tom Haye dan Ivar Jenner. Meski hanya berdua selama 45 menit, keduanya mampu menyajikan permainan cantik skuad Garuda di lini tengah. Tom Haye yang memiliki kejeniusan didukung oleh Ivar Jenner yang tidak diragukan lagi dalam mengontrol lini tengah. Terbukti beberapa peluang emas skuad Garuda tercipta berkat aksi keduanya. Sorotan juga terjadi pada Sein Patinama yang kembali merumput bersama skuad Garuda setelah mengalami cedera. Bermain sebagai wingback kiri, Patinama menjadi pembeda lantaran kuat dalam bertahan dan ciamik dalam menyerang. Pemain Kasyupan tersebut bahkan mendapatkan peluang emas sundulan berkat asis Asnawi. Tak hanya itu, Patinama juga sempat dilanggar dalam kotak penalti meski tak berujung penalti. Pertandingan kontra Tanzania benar-benar dimanfaatkan oleh Sintayong, yakni untuk menemukan kombinasi yang tepat di skuad Garuda. Tak hanya Ivar Jenner dan Tom Haye, kombinasi Sein Patinama dan Asnawi di posisi wingback juga tampak manis. Di lini depan, Rafael Struijk, Ragnar Oratmangun dan Marcelino Ferdinand juga mampu menunjukkan kualitasnya. Kemudian di babak kedua, giliran Pratama Arhan dan Yakob Sayuri yang menunjukkan chemistry-nya. Kendati demikian, apresiasi pun patut diberikan kepada seluruh punggawa Garuda yang mana telah mampu menunjukkan perjuangannya dalam lapangan. Harapannya, dengan berhasil menahan imbang Tanzania, semangat skuad asuhan Sintayong kembali menggelora untuk mempermalukan Irak di GBK mendatang. Terlepas dari hasil laga, Sintayong memanfaatkan dengan baik laga kontra Tanzania guna meracik skuad terbaik untuk melawan Irak dan Filipina. Terbukti dengan para pemain yang diturunkan oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut. Bahkan punggawa Garuda Sein Patinama pun mengakui laga melawan Tanzania bakal jadi tolak ukur bagi tim. Sementara itu pelatih Tanzania Ahmed Sulaiman membeberkan bahwa target tim melawan skuad Garuda sejatinya bukan soal hasil. Akan tetapi dia ingin pasukannya mendapatkan pengalaman baru bermain di Asia karena menurutnya itu akan berpengaruh dalam perkembangan mereka. Ketua Badan Tim Nasional Sumarju menyatakan Sintayong cukup peka melihat hal-hal yang akan menguntungkan timnya, salah satunya ditandai perubahan jam pertandingan melawan Irak dari pukul 19.00 menjadi 16.00. Sebelumnya, asisten pelatih Sintayong Novarianto menyatakan perubahan jam tayang pada laga Timnas Indonesia versus Irak itu dilakukan berdasarkan analisis timnya. Pasalnya, pemain dari Timur Tengah dinilai akan malas lari jika cuaca panas. Hal itu pun sepertinya akan menguntungkan skuad Garuda. Pemain keturunan pun mungkin tampak kaget dengan perubahan jadwal lantaran berbeda dengan kondisi di Eropa. Namun uji coba kontra Tanzania yang juga berlangsung sore hari menjadi pilihan STY guna memaksimalkan adaptasi. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atau Menpora Dito Aryo Tejo optimis Timnas Indonesia bakal lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya, ia melihat persiapan yang dilakukan oleh pasukan Sintayong sudah sangat matang. Terlebih, skuad Garuda juga telah menjalani pemusatan latihan yang cukup serta mencoba rumput GBK di TC terakhir.
Menariknya, Menpora Dito juga berharap proses naturalisasi dari Calvin Verdong dan Jens Raven bisa segera rampung. Karena dengan begitulah, dua pemain ini akan memiliki peluang untuk bisa masuk dalam skuad timnas Indonesia. Terlebih, Calvin Verdong sendiri masih memiliki peluang debut di laga pamungkas kontra Filipina. Pelatih Filipina Tom Stanfit mewaspadai pemain timnas Indonesia yang dominan berkarir di Liga Belanda. Juru taktik anyar Filipina ini berharap anak asuhnya bakal kompetitif ketika menghadapi timnas Indonesia atau Golden Star Warriors. Tom Stanfit pun bahkan mengakui skuad Garuda makin berbahaya lantaran pemain keturunan Indonesia telah mampu beradaptasi dan saling berkombinasi dengan pemain lokal. Adapun The Ascals sendiri juga menambah pemain keturunan mereka jelang menghadapi Vietnam dan timnas Indonesia. Ini merupakan upaya yang dilakukan Filipina untuk bersaing dengan kualifikasi Piala Dunia 2026 serta persiapan Piala AFF 2024 di akhir tahun. CEO PSIS Semarang AS Sukawijaya yang akrab disapa Yoyo Sukawi akan bicara terkait aturan pemain U23 di Liga 1 Indonesia musim 2024-2025. Yoyo Sukawi meminta agar penerapan aturan ini disesuaikan dengan mekanisme yang berlaku di level timnas Indonesia. Meskipun PSIS mendukung aturan PT LIB yang mewajibkan minimal 45 menit bermain bagi pemain U23 di musim depan, Yoyo Sukawi menekankan perlunya harmonisasi dengan regulasi di timnas. Permasalahan muncul karena aturan PT LIB membatasi usia pemain U23 hanya bagi mereka yang lahir setelah 1 Juli 2001. Hal ini berakibat pada dua pemain PSIS, Alvendra Dewangga dan Haikal Al-Hafiz, yang meskipun berusia di bawah 23 tahun dan kerap mendapatkan panggilan timnas U23, justru tidak masuk kategori U23 di Liga 1. Menariknya, Yoyo juga menyarankan agar PT LIB melibatkan klub-klub peserta Liga Indonesia yang dalam menyusun format kompetisi musim depan. Kritikan Yoyo Sukawi ini muncul di tengah kepastian dari PT LIB bahwa Liga 1 Indonesia 2024-2025 akan dimulai pada 1 Agustus nanti. Performa gelandang Persib Bandung Beckham Putra memang tidak terlalu mencolok musim ini. Meski demikian, sang pemain selalu bisa berbicara banyak saat dimainkan di partai final. Lanyar Beckham Putra kembali membuktikan diri sebagai pemain yang punya mentalitas kuat hingga memberikan dampak luar biasa di partai puncak sebuah kompetisi. Dalam pertandingan di Stadion Bangkalan itu, Beckham Putra berhasil mencetak 1 gol pada menit ke-90+2. Gol itu membuatnya mencatatkan rekor elit dalam kurun 1 tahun terakhir. Dia selalu menjadi pencetak gol pamungkas tim di partai final. Sebelum mencetak gol penyempurna kemenangan Persib Bandung di final BRI Liga 1 2023-2024, Beckham Putra lebih dulu memberikan tuahnya untuk timnas Indonesia U23. Hal itu terjadi di final SEA Games 2023 ketika timnas U23 menghadapi Thailand. Beckham Putra mencetak gol terakhir Garuda Muda pada menit ke-120 untuk memastikan kemenangan 5-2 atas Thailand. PSSI melalui Komite Eksekutif atau Exco Muhammad Sungkar berharap timnas Indonesia U16 bisa mengulangi kejayaan 2 tahun lalu, di mana skuad berjuluk Garuda Asia mampu menjadi juara Piala AFF U16. Terlebih timnas Indonesia U16 berstatus juara bertahan di Piala AFF U16 2024. Sebelumnya di Piala AFF U16 2022, timnas Indonesia U16 keluar sebagai juara usai mengalahkan Vietnam dengan skor 1-0 di babak final. Muhammad Sungkar mengatakan, timnas Indonesia U16 sudah menjalani persiapan cukup lama untuk tampil di Piala AFF U16 2024. Ia menjelaskan tim besutan Nova Arianto itu sudah menggelar pemusatan latihan atau TC di Yogyakarta sejak 18 April dan kini berada di Solo yang menjadi venue turnamen sebelum berjuang mempertahankan gelar juara. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan News Flash edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.